jam 3:30 kita baru nyampe di pos Gunung Manglayang. Ini kita pengen ke gunung yang lain cuman karena ya banyak pagi ada yang kebakaran, jadi sampai sekarang belum ditutup. Jadi kita nyari gunung apa kira-kira yang mirip-mirip lah, makanya Manglayang kayaknya oke deh. Let's go. Alhamdulillah puncak. Jadi ini alhamdulillah kita sudah nyampe di
Puncak Manglayang, ketinggian 1818 meter di atas permukaan laut. Dan sekarang jam 7 kurang seperempat, jadi ya kira-kira tadi setengah 4 berangkat, setengah 5, setengah 6, setengah 7, ya 3 jam lah kurang lebih. Itu pun nyantainya pakai banget. Oke. Cok, Ya, apa? gimana pendapat sampean tentang Gunung Manglayang ini? Walaupun gunung ini sih masih dibilang ya kurang pamornya kurang gitu dibandingkan seperti Gunung Selamet atau Gunung Cikuray, Ciremai yang ada di Jawa Barat, itu masih kalah gitu. Masih orang-orang itu masih asing gitu mendengar kata Manglayang itu gunung seperti apa gitu. Jadi menurut saya perlu diedukasikan lebih jauh lagi mengenai mungkin dari pihak perhutani atau mungkin dari pihak pengelola gitu, mengadakan seperti acara nanjak bareng kah atau mungkin gathering seperti itulah pokoknya. Terus untuk treknya dan fasilitasnya sih terlihat menjanjikan gitu, mungkin dari karena memang di bawah itu merupakan camping ground gitu ya, dari batu kuda, jadi ya udah bagus gitu, fasilitasnya lengkap, terus proses simaksinya juga tertata dengan rapi gitu. Jadi dari fasilitas juga bagus, parkiran luas dan ada penjaganya seperti itu. Untuk treknya sendiri sih seperti masih kurang dijamah ya, masih alami banget gitu sepertinya, masih mantep gitulah buat yang suka naik gunung gitu, yang paling jangka waktu jarak tempuhnya kecil tapi enak gitu. Manglayang ini bisa dijadikan salah satu solusi. Tapi kira-kira ini kan dari tadi kita alhamdulillah gitu ya, nggak bonus itu hanya sebuah ilusi gitu kan. Nah untuk treknya itu sendiri mungkin kira-kira dengan gunung-gunung yang sampean udah pernah naiki mungkin ya, kira-kira kalau boleh walaupun mungkin nggak akan mirip sih pasti, cuman kan adalah mungkin agak lebih condong mirip, treknya tuh lebih ke gunung apa gitu Pak? Kalau untuk trek sih mungkin lebih mendekati ke Cikuray mungkin ya, karena Nanjak terus ya? itu ya dari awal tuh udah dihajar terus bret dari setar juga udah wah kelihatan banget itu tanjakannya lumayan bro, kaki wah. Kalau yang pertama naik gunung ya siapa dia banyakin olahraga, banyak latihan gitu biar enak gitu nantinya. Jadi walaupun gunungnya belum terlalu terkenal, berarti kita bisa ambil kesimpulan ya, benar kata orang-orang, benar kata pepatah, jangan menilai gunung itu dari pamor atau tidaknya gitu Pak ya. Ya, jadi kalau untuk Gunung Maya ini kan 1800-an ya, mungkin terdengar bagi pendaki itu 1800 mah apa gitu, nggak ada asik-asiknya. Gitu, mungkin stigma betul. Seperti itu perlu diluruskan lagi gitu ke depannya. Jadi menikmati alam itu bukan masalah, menikmati alam terutama gunung itu bukan masalah tingginya gitu. Jadi mungkin dari treknya atau mungkin dari perjalanannya mungkin itu pasti menciptakan cerita yang sangat. Dan ini Pak, emang sih gunung-gunung ya kayak misalnya Gunung Cikuray mungkin atau Gunung Guntur, itu kan maksudnya pamornya lebih terkenal, banyak pendaki mana sih yang nggak tahu gunung itu gitu ya. Cuman kan mungkin itu startnya mungkin dari berapa meter ya. Sedangkan kalau gunung ini tadi mungkin kita start dari berapa sih? Jadi untuk startnya, jadi untuk naik gunung itu sebenarnya perlu diperhatikan juga namanya elevation gain gitu. Jadi elevation gain itu dimana titik kita naik sampai ke selisih antara titik kita naik sampai ke puncak itu berapa gitu. Jadi untuk misalnya gunung-gunung di Jawa gitu, seperti Gunung Selamet yang tingginya itu sekitar 3.400-an gitu. Jadi kita naik itu bukan dari bawah gitu, dari ketinggian sekitar 2.000-an seperti itu. Jadi selisihnya tinggal 1.000. Ya, jadi kita naik ke atasnya itu sebenarnya cuma sekitar 1.000-an mdpl seperti itu. Jadi itu yang dinamakan elevation gain. Jadi untuk di Manglayang sendiri sih melihat dari ketinggiannya yang cuma 1.800 tapi jarak tempuhnya itu lumayan. Mungkin menurut saya sih elevation gainnya
lumayan bagus gitu lah, lumayan tinggi seperti itu. Jadi worth it lah untuk dijadikan tempat ya olahraga, rekreasi, santai gitu, karena di sini juga masih asri gitu. Nah, berbicara tentang asri Pak, ini kita alhamdulillahnya nih cuma berdua doang kita nih, satu tenda doang nih. Iya, iya. Di luar kagak ada banget siapa-siapa, sepi. Gimana Pak? Gimana apanya nih? Maksudnya apakah dengan sepinya ini jadi kok sepi sih, atau yes sepi gitu loh? Justru jadi terkadang naik gunung itu sekarang kan sudah menjadi sebuah fenomena seperti itu ya, semenjak adanya sosial media semacam itu. Jadi gunung-gunung atau tempat-tempat alam yang bagus itu sudah banyak dikunjungi orang. Nah, mungkin dengan adanya tempat yang masih enak dan sepi seperti ini mungkin bisa menjadi penawar kerinduan gitu, untuk dapat menikmati alam gitu, bunyi-bunyi hutan seperti itu. Jadi lebih kerasa gitu sepertinya menikmati alamnya, tidak terganggu dengan semacam musik box gitu yang kerasnya naudzubillah itu sampai jam 3 pagi sama suara Ya, teriak-teriak itulah. kayak orang gila seperti itu. Ya kadang-kadang juga perlu Etika menepi. pendakian itu harus dipahami dulu sebelum mendaki Pak ya. Ya, jadi sepertinya hak kita itu batasnya itu hak orang lain gitu. Selama kita nggak mengganggu hak orang lain untuk menikmati alam, ya sah-sah aja mau seperti apapun itu. Intinya sih saling menghargai, Saling menghargai semua makhluk yang ada di suatu tempat tersebut. Ya, jadi Nggak di gunung doang. ya, jadi kan sebenarnya esensi untuk naik ke gunung itu kan untuk menikmati alamnya seperti itu. Anjay, esensi Bapak. Jadi alangkah lebih idealnya seperti itu, untuk kita itu lebih menikmati alam gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi agak sayang gitu, sudah naik ke gunung menyatu dengan alam, tapi masih misalnya menyalakan musik box yang justru Mengganggu lah ya. mengganggu baik itu pendaki maupun fauna asli yang ada di hutan ini tuh pasti terganggu dengan adanya hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita harus menjaga etika sebagai pegiat alam bebas gitu. Jadi seperti itu. Oke Pak, udah 7:30 nih. Ya, lapar. Mending kita ngopi dulu. Oke, ngopi dulu cowok. Kita habiskan segelas kopi. Dan satu lagi yang harus, ini bukan masalah apa-apa ya, kadang ini tuh simpel tapi sangat berarti. Jangan tinggalin sampahmu di gunung. Setuju Pak? Setuju. Satu lagi. Oke, apa Pak? Jadi mendaki gunung itu nggak harus rame seperti itu, kayak mau perang seperti itu. Jadi kadang-kadang juga sesekali itu kita perlu mungkin solo hike atau mungkin duo seperti ini, lebih kerasa alamnya seperti itu. Jadi lebih enjoy gitu, kita bisa. Jadi kita mau istirahatnya pun nggak ngeganggu orang kan? Jadi kita memanage juga lebih mudah. Misalnya mau break dulu, santai. Manajemen baik perjalanan maupun logistik lebih mudah, dan lebih bisa menikmati perjalanan tanpa ada rasa seperti nggak enak. Capek berhenti mulu, ditinggalin di bagian depan, keburu pengen ngejar. Jadi kita kurang menikmati alam gitu. Jadi sesekali enak aja. Oke Kalau Pak. masalah itu sih Ya udah. Kalau masalah takut apa sih ya santai aja sebenarnya, kita kan di alam, selama kita menjaga Betul. ya sopan gitu sepertinya, ya insya Allah sih tidak akan ada terjadi apa-apa. Siap. Udah Pak? Udah. Udah, kita ngopi. Oke. Pagi dunia. Jam 6 pagi, puncak Mangalayang. Jamnya sunrise, tapi karena ini puncaknya ketutup banget, banyak pohon-pohon gini. No sunrise di sana. Tapi jadi kayak gini doang lihat sunrise. Karena banyak pohon-pohon. Sejauhnya buat gue.
padat pohon-pohon doang sih. Paling kalau mau yang terbuka itunya di puncak Bayangan apa? Yuk, baru berem. Itu agak, jangan yang via Batu Kuda, itu agak kebuka dikit lah, jadi bisa untuk lihat sunrise kayak gitu. Enaknya di sini bisa di puncak. Suhunya sekarang jam 7 pagi, 22 derajat Celcius. Oh, ini yang kau bilang kayak kuburan yuk. Hah? Iya. Come on. Good news. Puncak. Baik, Pak.